wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Neti Herayani SPD. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Abung Surakarta, Lampung Utara, Lampung. Saat ini juga saya adalah salah satu mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran UKIN atau uji kinerja pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 pada hari Senin dengan nomor pendaftaran adalah 2021588868. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah nikmat berupa nikmat sehat hingga pada kesempatan kali ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Membaca doa mulai. Anissa, ada Anissa Aulia. Hadir, Bu. Anissa Aulia, Antika Bunga. Hadir, Bu. Cici Ayu. Hadir, Bu. Usaha atau dalam keadaan tidak sehat, Ibu minta silahkan mengirimkan kabar, baik itu berupa surat jika tidak bisa masuk ke sekolah. Oke. Indonesia airku, tanah tumpah darah.
sudah membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat tentang apa pada minggu sebelumnya? Kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ini tentang apa? Tentang apa? Internasional. Ada yang tahu tentang apa? Tunjuk tangan. Iya, jika apa? Interaksi sosial. Kita belajar mengenai materi interaksi sosial. Untuk kalian silakan persiapkan bukunya dan alat tulis, boleh dikeluarkan. Oke, tadi Ibu sudah mengajak kalian untuk mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Tadi Ibu bertanya kita belajar mengenai materi apa? Kawannya sudah menjawab tentang interaksi sosial, kata Jikran. Ada yang bisa menjelaskan mengenai pengertian dari interaksi sosial? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh, oke. Muna, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok yang dapat mempengaruhi seseorang. Jadi menurut Muna, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok yang dapat mempengaruhi. Nah, itu tadi pengertian interaksi sosial. Kemudian, agar terjadi interaksi sosial, ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa terjadi nih. Ini nih yang namanya interaksi. Ada beberapa syarat. Ada yang bisa membantu Ibu mengenai syarat apa aja agar terjadinya interaksi? Oh, oke Nisa. Apa Nisa? Syarat terjadinya interaksi adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi. Jadi, pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar mengenai syarat terjadinya interaksi. Ada dua. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Jadi, ketika ada orang duduk bersebelahan tapi tidak melakukan interaksi, nah, tidak saling ngobrol, itu tidak melakukan interaksi ya namanya. Tapi kalau dua orang duduk bersebelahan kemudian ngobrol, itu baru namanya melakukan interaksi karena ada komunikasi. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk. Nah, sudah belajar tentang pengertian, kemudian syarat terjadi interaksi. Kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini bisa kalian lihat ada seorang guru cantik dengan beberapa murid sedang melakukan interaksi atau diskusi di dalam kelas. Kemudian ada pun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun kemampuan keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang interaksi dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini ada 4. Nah, 4 ini yang pertama ada kemampuan. Kompetensi kemampuannya adalah melakukan pengamatan gambar. Melalui pengamatan gambar, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar dan diskusi, kalian dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dengan gambar dan diskusi, kalian diharapkan bisa menyajikan laporan sederhana atau menyusun laporan sederhana mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian kemampuan yang keempat adalah kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi tadi ke depan kelas. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian adapun teknik yang akan dilakukan pada kesempatan kali ini
penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama, ibu akan melakukan observasi mengenai sikap. Yang kedua, ibu akan melakukan tes tertulis. Dan yang ketiga adalah unjuk kerja berupa diskusi tadi. Ibu akan menilai proses diskusi kalian. Nah, kemudian ibu juga akan mengambil penilaian terhadap presentasi kalian di depan nanti. Adapun skenario pembelajaran pada kali ini, nah ibu akan mengajak kalian untuk mengamati suatu masalah yang ada pada gambar. Kemudian kalian ke dalam sebuah kelompok. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ibu akan memberikan gambar kepada kalian untuk diamati. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya 3 sampai 4 orang tadi. Kemudian setelah diskusi, kalian akan ibu minta untuk maju presentasi ke depan. Maju perwakilan. Nah, kalian lihat di sini ini gambar apa? Gambar apa? Boyong. Masih sering melihat gambar ini di kehidupan kalian? Sering. Bagus. Ini adalah suatu warisan dari nenek moyang atau suatu bentuk budaya yang harus dilestarikan. Kemudian ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada hari ini. Ada bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada 2. Ada yang asosiatif dan ada yang disasosiatif. Jadi yang dimaksud dengan bentuk interaksi sosial yang asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah kepada hal-hal positif atau hal-hal yang baik. Nah, ke persatuan, mengacu kepada persatuan. Jika kebalikannya nih dari proses bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Nah, kalau disasosiatif di sini seperti yang kalian lihat nih gambarnya, ini tulisannya. Disasosiatif ini kebalikan dari asosiatif. Kalau asosiatif ini yang baik, yang mengarah kepada persatuan. Kalau yang disasosiatif ini mengarah kepada pertentangan atau konflik. Seperti itu. Bentuk-bentuknya, bentuk yang asosiatif itu ada 4. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Nah, jadi kerjasama adalah suatu proses di mana seseorang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi proses interaksinya di sini adalah proses sosialnya. Orang ini bekerja sama nih untuk bahu-membahu untuk mencapai satu tujuan. Kalau gotong royong di sini ada gotong royongnya membersihkan selokan. Kalau selokan ini penuh dengan sampah, nah jadi sampahnya airnya nanti ngambang. Lama kelamaan kalau musim hujan dia bisa banyaknya nyamuk. Kalau banyak nyamuk bisa kena penyakit DBD. Nah, jadi tujuannya ini nih mau membersihkan selokan. Nah, sampai di sini ada yang bisa memberikan ibu contoh lain selain dari kerjasama atau gotong royong membersihkan selokan? Oke, siapa? Tadi? Oh, Mira. Mira mau memberikan contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Contohnya piket kelas. Piket kelas. Kalian ada jadwal piket ya setiap hari? Ada. Ada, betul. Satu hari piketnya berapa orang? Ada yang 3, ada yang 4. Ya, sesuai dengan harinya atau jumlahnya dibagi dengan jumlah hari, jumlah siswa. Jadi pada saat piket tujuannya apa sih yang mau dicapai kalau piket kelas? Tujuannya apa? Supaya kelasnya bersih. Nah, ayo, Jikran, kenapa? Ngantuk? Supaya kelasnya bersih. Jadi pada saat piket kelas, supaya kelasnya bersih. Itu tujuan dari piket. Kemudian ada lagi nih hasil yang didapat dengan kerjasama. Karena piketnya bareng, jadi kerjaannya cepat selesai. Jadi tidak terlalu capek. Itu dari kerjasama. Selain itu, bentuk kerjasama ada 5. Yang pertama ada kerukunan. Yang kedua ada tawar menawar. Tawar menawar itu salah satu bentuk kerjasama. Kalian di sini pasti pernah atau sering bahkan melakukan tawar menawar, baik di pasar atau di
Warung. Pernah kan? Pernah. Karena kalian juga pasti pernah menjadi pembeli. Jadi tawar menawar ini terjadi antara penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga ada kooptasi, yang keempat ada koalisi, dan yang kelima ada joint venture. Joint venture ini adalah persatuan pengusahaan seperti persatuan pemborong, ada persatuan pengusaha minyak, itu yang dimaksud dengan joint venture. Kemudian kita masuk lagi ke bentuk interaksi sosial yang asosiatif, itu ada akomodasi. Nah, di sini akomodasi adalah suatu proses untuk menengahi. Nah, untuk menengahi dari perselisihan. Contohnya, jika kalian pernah melihat kawannya ribut atau bertengkar, nah, prosesnya di sini akomodasi ini adalah proses untuk menyelesaikan kawannya yang ribut antara si A dan si B. Jadi proses untuk menyelesaikan yang ribut tadi itu disebut sebagai akomodasi. Kemudian masuk kepada proses interaksi sosial yang asosiatif, ada asimilasi. Nah, asimilasi di sini adalah suatu proses sosial dengan masuknya budaya asing ke Indonesia. Lama-kelamaan budaya asing itu diterima di Indonesia, dan lama-kelamaan juga budaya Indonesia itu akan hilang. Contohnya, kalian pernah melihat baju koko? Nah, baju koko ini merupakan budaya dari orang Cina, tapi dipakai oleh orang Muslim di Indonesia. Kemudian contoh lagi dari asimilasi adalah perkawinan. Nah, contoh dari asimilasi ini ada perkawinan. Perkawinan antara suku yang salah satu masyarakat Indonesia dengan salah satu suku yang ada di luar negeri tapi tinggalnya di Indonesia. Contohnya suku Cina. Kalau dia nanti dia lama-kelamaan suku Cina itu akan bisa atau akan pasif menggunakan bahasa Indonesia, tapi dialeknya atau tokohnya tetap dengan tokoh Cina. Seperti itu contoh asimilasi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah akulturasi. Di sini ada gambar masjid. Nah, di sebelahnya ada gambar ini contohnya. Ini adalah contoh akulturasi. Nah, contoh konkretnya lagi akulturasi adalah pernah lihat wayang? Pernah. Wayang adalah contoh konkret dari bentuk akulturasi suku Jawa dengan agama Buddha. Jadi wayang yang digunakan pada wayang kulit itu seperti petro, gareng, itu bukan budaya Jawa. Tetapi kisah yang diceritakan oleh si Dalang adalah kisah Mahabharata. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kemudian kita masuk kepada bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Di sini ada 3. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada kontravensi, yang ketiga adalah konflik. Nah, kalau kompetisi di sini adalah level paling bawah dari bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Jadi ada yang bisa memberikan contoh kompetisi? Saya, Bu. Ya, Rahel, contohnya apa? Lomba bulu tangkis antar desa. Lomba bulu tangkis antar desa. Jadi kompetisi ini adalah proses sosial untuk mencapai suatu tujuan. Proses sosial untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada contohnya, yaitu kompetisi. Ini ada anak sedang bermain bola. Nah, ini juga contoh kompetisi. Kalau tadi disebutkan oleh Rahel, jadi kompetisi bulu tangkis antar desa. Jadi desa A dan desa B akan berkompetisi memperebutkan juara. Kalau di sini kalian juga sedang melakukan kompetisi. Kenapa sedang melakukan kompetisi? Karena kalian berlomba untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang paling tinggi, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ada kontravensi. Nah, di sini contoh kontravensi tadi adalah
tidak ini antara individu satu dengan individu yang lain. Ada yang bisa memberikan contoh konflik atau pertentangan yang terjadi di sekitar kita? Ya, siapa? Nisa? Contohnya apa, Sa? Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar. Ini sering terjadi kalau tidak tawuran antar pelajar atau perkelahian lah pelajar ya. Sering kan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Tahu-tahu si A sudah benjol karena ditonjok oleh si B. Ini termasuk konflik. Kalau yang disebutkan oleh kawannya tadi itu contoh konflik antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau tidak ada, ibu sudah membandingkan LKPD. Kalian bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu minta silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Mari sini bawa meja. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, Oke, kalian sudah tapi duduk ya tidak dengan mimpi-mimpiku. kelompoknya? Sudah? Kau bisa Sudah, oke, ibu minta kalian merebut baca LKPD yang sudah tapi dibagikan. sungguh Itu tak ibu akan minta kalian lama. untuk melihat bahan Kau Anda. bisa Bisa kalian mengerjakan LKPD, merobek kemudian hatiku, mencari informasi tapi tentang aku pengertian dan tahu bentuk interaksi sosial. obatnya. Silakan diskusikan dengan kawan Manusia atau kelompoknya. kuat, Dicari, kita boleh jiwa-jiwa. referensi lain atau kalian bisa Itu membuka hatinya. kita manusia kuat. Bisa membuka Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, presentasi dari kelompok 1. Silakan.
Jadi itu lebih kepada gaya kebarat-baratan, bukan kurang bahan ya, garis di situ. Kemudian tadi kelompok 1 memberikan contoh lain dari asimilasi berupa contoh gaya rambut, itu paling simpel. Sekarang anak-anak laki-laki nggak mau rambutnya yang kayak mana gitu, lebih suka ke gaya yang ke barat-barat, ke Korean style. Jadi kayak orang Korea motor rambutnya seperti itu. Ada yang mau menanggapi lain dari kelompok lainnya? Ada yang mau menanggapi? Oke, sudah selesai. Silahkan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari saya dan sekian dan terima kasih. Oke, silakan berikan tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Oke, untuk presentasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Bunga Putri, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang. 1. Antika Bunga Putri, 2. Sulma Pertiwi, 3. Nela Lestari Paradita, 4. Renaldi Anggara. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Seharusnya Charlie berbesar hati atas kekalahannya karena tidak menjadi ketua OSIS. Charlie tidak menerima kekalahannya karena tidak menjadi ketua OSIS. Kasus 4. Faktor memicu pertengkaran. Pertengkaran ketika salah satu merasa lebih berkomitmen dan lebih memprioritaskan diri sendiri. 2. Pertengkaran termasuk dalam interaksi sosial disasosiatif. Mengatasi pertengkaran yang selalu berulang. Kenali masalah, cari bantuan, hentikan saling menyalahkan. Kerjasama pengaruhnya membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Akomodasi pengaruhnya agar tercapai keseimbangan atau kestabilan interaksi sosial. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok berapa? Silakan sebutkan nama. Dari kelompok berapa? Ini mau bertanya ya untuk kelompok 2. Silakan didengarkan pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1 mau bertanya. Silakan. Bagaimana sikap kita ketika dalam diskusi kelompok pendapat kita tidak diterima? Nah, ini dari kelompok 2 bertanya. Kita sering melakukan diskusi kelompok ya. Sering terjadi silang pendapat. Ketika pendapat kita tidak diterima oleh anggota kelompok yang lain, bagaimana sikap kita menyikapinya? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Kita harus berbesar hati dan menerima hasil diskusi kelompok. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Katanya kita harus berbesar hati. Bahasanya legowo. Kalau kita tidak diterima pendapat kita, kita harus menjalankan hasil dari diskusi kelompok. Kita harus menerima, harus berbesar hati. Itu jawaban dari kelompok 2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya ada dari kelompok 3. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota dengan nama saya sendiri Rahel Damayanti, kedua Kesha. Dalam melaksanakan tugas rumah, lalu ayah dan ibu akan menjalankannya. Itu contoh dari kelompok 3 akulturasi. Nah, jadi ada budaya asing yang masuk, digabungkan dengan budaya Indonesia, tapi tanpa menghilangkan budaya aslinya. Nah, kalau ada asimilasi itu seperti ini. Ada budaya A masuk, budaya A, budaya asli Indonesia, budaya B masuk, hasilnya jadi budaya C dan B. Ibu ulangi sekali lagi. Kalau asimilasi itu ada budaya A punya Indonesia, budaya B masuk dari asing, penggabungan dari budaya A dan budaya B, hasilnya budaya C. Kalau akulturasi ada
budaya B masuk dari asing, hasilnya adalah digabungkan jadi budaya AB. Jadi budaya aslinya tidak hilang. Kalau asimilasi tadi, budaya aslinya akan hilang. Sampai di sini. Yang terakhir, Ibu minta siapa kelompok terakhir? Ya, kelompok 4 silakan maju untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Nira Oscar, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Kita sudah selesai melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi, kita sampai kepada mengambil menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apa sih? Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau coba memberikan kesimpulan pada proses belajar hari ini? Ada yang mau memberi kesimpulan? Ayo. Oh, oke. Mira mau memberikan kesimpulan ini. Coba perhatikan yang lain. Kesimpulannya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah pertama kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, keempat akulturasi. Nah, ini kesimpulan yang diberikan oleh kawannya. Jadi, tes interaksi sosial yang asosiatif ada 4. Itu kesimpulan dari Mira. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Itu tadi kesimpulan yang diberikan oleh Mira. Jadi selain ada yang asosiatif, bentuk interaksi sosial juga ada yang disasosiatif. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, jika proses interaksi sosial yang disasosiatif nih kayaknya nih. Bentuk interaksi sosial disasosiatif adalah 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, 3. Pertentangan atau konflik. Nah, ini dilengkapi tadi oleh Mira menyebutkan proses bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dilengkapi oleh kawannya Jikran memberikan kesimpulan tentang bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Katanya Jikran ada 3. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Setelah melakukan menarik kesimpulan, ada yang mau coba membantu Ibu untuk merefleksi proses pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang mau coba? Oh, oke. Andika, silakan. Saya merasa senang belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dan berdiskusi dengan kelompok. Oh, perasaannya Andika senang pada proses pembelajaran kali ini karena dia berdiskusi dengan kawannya, jadi saling bertukar pikiran. Kemudian juga dia senang karena sudah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi. Jadi di sini harapannya setelah kalian belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi, kalian bisa mengambil bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Dan kalian bisa menghindari atau menjauhkan sikap dari bentuk-bentuk interaksi sosial yang disasosiatif, baik itu kontravensi maupun pertentangan atau konflik. Kalau kompetisi yang sifatnya baik seperti belajar, bersaing bersama teman-teman supaya mendapatkan nilai terbaik, itu tidak harus dijauhi, tapi harus ditingkatkan. Oke? Untuk